Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan selamat pagi kembali. Jumpa lagi dengan saya di Mister D channel yang membahas seputar hal-hal kecil yang mungkin bisa Anda kerjakan sendiri. Berjumpa lagi dengan saya, masih bersama Ijo. Pada video kali ini masih berkaitan dengan kunci tusuk. Ya. Jadi setelah kemarin keylessnya patah, saya ganti menggunakan kunci tusuk. Dan ini apakah aman? Aman. Ini aman. Karena apa? Karena meskipun menggunakan kunci tusuk, dia masih tetap memerlukan remote-nya. Karena tanpa remote ada di dekatnya, dia nggak akan bisa dihidupkan. Loh, kok ribet? Justru itu harus dibuat ribet. Soalnya kalau nggak ribet, nanti motor malah mudah dijebol. Seperti pada motor-motor kunci tusuk yang lain. Jadi kunci tusuk ini berbeda dengan kunci tusuk yang sudah bawaan dari lahir. Kalau kunci tusuk bawaan dari lahir, dia itu begitu bisa di on, motor bisa dihidupkan. Kalau yang ini tidak, motor meskipun bisa di on tanpa ada remote di dekatnya, dia nggak akan bisa hidup. Jadi aman dari pencurian. Nah, berkaitan dengan itu akan ada permasalahan baru, timbul permasalahan baru. Masalahnya apa? Gimana jika remote-nya ini ternyata hilang di jalan? Atau remote-nya ini habis baterai di jalan? Itu pasti motor ini tidak akan bisa hidup. Nah, gimana caranya biar motor ini bisa dihidupkan? Caranya masih sama seperti pada saat kita masih menggunakan keyless. Kita memerlukan masuk ke mode darurat. Apakah bisa kunci tusuk ini masuk ke mode darurat sementara ini nggak ada pencetannya? Bisa, jangan khawatir, bisa. Yang penting pin ID aman, pin ID masih ada. Ya, pada prinsipnya ini pencetannya yang untuk apa, masuk ke mode darurat. Pencetan ini mengarah ke kabelnya itu ini. Yang kabelnya ada dua tapi lubang soketnya itu 3. Nah, ini nanti yang akan kita gunakan sebagai alat untuk masuk mode darurat. Kita memerlukan tombol. Ya. Kita coba. Nah, pada saat dia tidak dipencet, ya, dia tidak nyambung. Begitu dipencet, nyambung. Lepas, nah seperti ini. Ya, jadi ini dipasang hanya ketika saat diperlukan saja boleh. Ya, saat kunci remote-nya hilang, ya, kita perlu masuk ke mode darurat. Ya, ini baru dipasang, boleh. Ini saya lepas. Nah, seperti ini. Kita tetap gunakan ini, kita sambung yang 3 soket tapi hanya 2 kabel. Sebenarnya kita perlunya membuka ini, tapi untuk membuka samping ini kita harus melepas depan juga tutup aki juga ini. Yang lebih besar, nah ini dia yang kabelnya hanya 2 tapi lubang soketnya 3. Jadi mungkin ini tetap dipasang terus pun tidak masalah ya, nanti kita selipkan di bodinya. Jadi yang lubang 3 tapi 2 kabel ini kita pasang terus tidak masalah, tapi tetap harus kita simpan karena apa, agar tidak mudah orang masuk ke mode darurat. Nah, pasang
Ya, nanti kita selipkan di sini enggak apa-apa. Jadi kita umpetin di sini. Ini digunakan saat kondisi tertentu saja. Baik, sekarang gimana caranya masuk ke mode darurat sementara kunci remote kunci keyless sudah diganti dengan menggunakan kunci tusuk. Dan kita ilustrasikan remote ini hilang, remote hilang. Dan syarat masuk ke mode darurat memang harus tidak ada remote yang terjangkau pada motor. Kalau masih ada remote yang aktif terjangkau pada motor, dia nggak akan bisa masuk mode darurat. Ya, kita buktikan, kita pencet, dia langsung menyala. Ya, kita matikan remote-nya. Nah, ini remote sudah mati. Untuk masuk ke mode darurat pada kondisi normal saat kunci keyless masih ada, kita tinggal tekan selama 3 detik hingga indikator key berkedip. Ini pun nanti sama. Kita akan pencet tombol ini sampai 3 detik hingga indikator key berkedip sampai 3 kali. Setelah 3 kali baru kita bisa masukkan pin ID-nya. Untuk masukkan pin ID sama. Kita pencet dan tahan ya, hingga jumlah kedipan ini menunjukkan angka pada pin ID Anda. Ya, jika angka pin ID Anda yang pertama adalah 6, ya, kita pencet dan tahan tombol ini hingga indikator key berkedip selama 6 kali. Kita buktikan ya, ini keadaan remote sudah off. Kita kontak on. Ibaratnya kunci remote-nya hilang, indikator key berkedip-kedip dan dia tidak bisa dihidupkan. Ya. Baik, sekarang kita coba langsung saja masuk ke mode darurat. Pencet dan tahan hingga 3 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6 berkedip. Ulangi lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekali lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tidak berkedip. Oke. Pencet 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lepas. Angka kedua 1, 2, 3, 4, 5. Lepas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini saya contohkan yang pinnya salah dulu. Nah, dia akan berkedip-kedip jika pin ID-nya salah. Ya, maka dia di kontak on pun dia tidak akan bisa hidup. Meskipun ya kunci keris ini bisa menghidupkan dayanya, dia tetap tidak akan bisa hidup karena pin ID yang kita masukkan salah. Kita ulangi dengan menggunakan pin ID yang benar. Kita ulangi ya, kita matikan dulu. Tekan dan tahan selama 6 detik, bukan 3 detik, 6 detik. Sampai indikator key berkedip. 1, ya, sampai 3 kali. 2, 3. Setelah mati, masukkan pin ID-nya. 1, 2, 3. Setelah betul, kita on. Dia tidak berkedip-kedip. Hidupkan. Hidup. Ya, motor bisa hidup. Oke. Begitu cara masuk mode darurat. Ya. Yang menggunakan kunci keris. Cara masuk mode darurat ya pada Vasio yang sudah di downgrade menggunakan kunci keris. Ini diperlukan jika remote Anda hilang di jalan atau baterai habis di jalan. Kenapa harus ribet seperti itu? Ya, kalau tidak kita buat ribet seperti itu, motor akan mudah dicuri orang. Seperti pada motor-motor kunci keris yang sudah bawaan dari lahir tanpa ada remote ini,
ya, tanpa ada immobilisernya. Begitu kunci kontak tusuk bisa dibandrek istilahnya, ya, bisa diputar dengan paksa, motor bisa dihidupkan. Tapi ini tidak berlaku pada Vasio yang semula menggunakan kunci keyless tapi sudah di-downgrade menggunakan kunci keris. Ya, meskipun kunci keris tusuk bisa masuk ke mode on, daya bisa dihidupkan, tapi tanpa ada remote di sampingnya, tanpa ada remote di sisinya, motor tetap tidak akan bisa hidup. Nah, dan ini ya, ketika misalkan remote hilang, kita sudah menghidupkannya menggunakan mode darurat, kemudian bensin habis, ketika kita mau membuka jok, sama seperti waktu kita masih menggunakan kunci keyless. Kita matikan sebentar, langsung buka jok, langsung hidupkan lagi. Harus cepat. Kalau nggak cepat nanti akan terlambat, nanti motor tidak akan bisa dihidupkan. Nah, terus bagaimana jika kita mau menduplikatnya? Untuk menduplikat remote baru sama. Yang penting PIN ID ada, ya, cara masuk ke mode daruratnya seperti tadi. Karena pada prinsipnya untuk menduplikat remote, untuk memblokir remote, untuk mengaktifkan lagi remote yang sudah diblokir, itu caranya sama, masuk ke mode darurat. Hanya saja setelah masuk ke mode darurat, langkah berikutnya itu yang berbeda-beda. Baik, demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat cara masuk ke mode darurat pada Yamaha Vasio yang sudah di-downgrade menggunakan kunci tusuk. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Do it yourself, 1000% risiko ditanggung penumpang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.